Selamat datang di kebenarannya. Wow. Oke, Bapak Ibu, kali ini Presiden kita Joko Widodo ya dengan secara tidak hormat lengser atau turun dari jabatannya dengan terhina ya. Di sini masyarakat sudah sangat-sangat ya tahu sifat Jokowi ya selama pemimpin 10 tahun ini. Dan ini benar-benar yang paling fatal yang kemarin mendobrak MK itu ya Bapak Ibu. Oke, kita di sini akan melihat beberapa para aktivis, para pejuang keadilan ya untuk membungkam semua kebohongan Jokowi. Dan di sini pun ada saat nama Jokowi disebutkan nggak ada rasa hormat sekalipun dari menteri-menteri karena emang udah gak dianggap Jokowi. Oke, kita ke videonya. Tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada. Kita orang-orang baik ini, Pak. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang baik, diurus oleh orang-orang baik, Pak. Pansel KPK ini sekarang dari 280 dengan registrasinya akun mereka yang terdaftar 844 dari data yang masuk di kantor KSP itu. Saya melihat belum banyak orang-orang baik, Prof. Bagaimana kita nanti ke depan? Kalau KPK itu bagi saya penindakan tegas saya. Yang diutamakan bahwa ada pencegahan isian. Bagi saya kalau KPK itu menindak, untuk apa bentuk KPK kalau tidak menindak? Pencegah itu tugasnya ustadz di kampung. Kamu jangan korupsi ya, pendidikan moral apa itu kan? Yang dikatakan harus dididik moralnya, pribadinya, diberi wawasan ini. Nah, itu tugasnya sekolah. Bahwa KPK itu penting, melakukan itu penting. Tetapi apa penindakan itu tetap nomor satu bagi saya. Kalau sudah terjadi gitu mau dididik apa tangkap aja kalau saya. Sekarang ada momentum. Kita mau pergantian presiden nih. Kita mencatat semangatnya. Sekarang kan banyak sekali YouTube pidatonya Pak Prabowo marah-marah kepada awas kalau kamu korupsi. Ada lagi sebelum itu, saudara, habis ini kita berantas korupsi. Kalau ada koruptor ke Afrika saya kejar, ke Timur Tengah saya kejar. Ini semangat Pak, karena pidato ini keluar sesudah dia terpilih. Tinggal bagaimana kekuatan-kekuatan yang nanti memberi masukan kepada Pak Prabowo itu meyakinkan. Yang satu kan pasti ada yang menolak, ada yang ingin selamat menolak itu upaya itu. Tapi ada juga yang ingin sungguh-sungguh. Nah tinggal itu, ide itu sebenarnya masih selalu diucapkan sejak 2014 sampai sekarang sesudah terpilih tapi belum dilantik ini. Nah sekarang udah terpilih, mari kita jaga negara ini sama-sama. Dan saya meyakini betul bahwa negara ini akan menjadi baik dari kejelekan. Misalnya kejelekan itu nilai 100 ya, sekian masalah kita. Kalau hukum ditegakkan, korupsi diatur, diselesaikan ya, itu 50% masalah kita selesai. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak bisa berapa-apa. Jadi saya sedikit akan menjelaskan juga dalam pandangan saya. Saya ini selama jadi pejabat, ada LHKPN dulu, saya selalu melapor kalau dapat sesuatu yang menurut saya gratifikasi. Saya paling tidak udah 7 kali. Dan nanti saya tanya KPK mana tuh laporan saya, jadikan contoh dong bahwa ini saya sudah melapor pernah parsel-parsel yang terlalu berlebihan dalam bentuk uang tunai, emas. Sudah pernah saya dapat hadiah uang dari Republika, terpilih sebagai tokoh pembaru Republika. Kasih plakat gitu lalu uang sekian puluh juta. Saya laporkan ke KPK, tapi dikembalikan yang uang itu. Saya dapat tiket nonton sepak bola ke Malaysia, saya lapor ke KPK gitu. Enggak apa-apa gitu. Artinya saya sudah 7 kali minimal lapor gitu. Tapi ada hal-hal yang menurut saya hubungan keperdataan tidak harus saya lakukan. Misalnya saya dapat tiket Garuda ke Bala. Karena apa? Karena saya anggota GFF. Kan dapat poin setiap sekali ini. Kalau sudah 1000 nih, ini satu tiket, ini satu tiket. Masa ini harus dilaporkan? Kan itu perjanjian perdata. Saya diundang ceramah, saya dijemput. Itu kan perdata. Saya berceramah, dia ngasih transport. Kan perdata, bukan gratifikasi. Ini kan orang nggak tahu membedakan antara hak keperdataan dan gratifikasi yang diberikan karena orang punya jabatan. Nah, saya katakan ini mudah-mudahan nanti ada. Oh, kalau gitu Pak Mahfud supaya laporan, saya mau lapor. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat
Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno. Yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang kami hormati beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik, artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Misalnya ya, pada 12 September lalu, Mulyono mengundang pimpinan TNI, Polri di ruang Nusantara, Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim itu. Mulyono meminta agar TNI dan Polri turut serta mendukung proses transisi pemerintahan. Nah, Mas Mul, kami tidak melihat ada potensi sebagian rakyat akan mengganggu. Justru rakyat ingin segera melihat pergantian kepemimpinan nasional benar-benar on schedule, jangan sampai molor. Nah, Mas Mul, apa Anda sedang berhalusinasi melihat dengan kacamata buram penuh kecemasan sampai wanti-wanti seolah pelengseran Anda dan pelantikan Pak Prabowo bisa-bisa tidak terjadi dengan lancar dan mulus? Apa itu halusinasi Anda? Apa itu kegaduhan politik yang Anda harapkan menjelang 20 Oktober supaya pelantikan Mas Prabowo terpaksa ditunda, lantas Anda, Mas Mul, bisa melakukan manuver politik tertentu dan berlagak jadi pahlawan kesiangan? Sebelumnya mungkin biar pas ya, karena undangan kita kemarin itu menyatakan bahwa kita mengundang bertepatan dengan momentum G30S 30 September. Sebenarnya G-nya ini sebenarnya bukan gerakan tapi gugatan gitu. Gugatan 30 September. Dengan ini kami ya hadir tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK. Kita tamak di sini maksudnya tamak keadilan ya, bukan tamak yang negatif. Jadi kita tamak rindu, kangen dan maruk akan keadilan yang memang berarti susah untuk didapat sementara ini, seperti itu. Nah, hari ini kita di sini hanya mengatakan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, tapi konkretnya saya akan sampaikan press release tentang gugatan 30 September terhadap Presiden Joko Widodo atau G30S Jokowi. Sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan mengambil momen 30 September ini, yaitu hari pengkhianatan terhadap Pancasila, maka kami dari tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK yang merupakan kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012,
Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya: 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya: 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden, untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jakarta, 30 September 2024. Atas nama para penggugat: 1. Habib Rizik Syihab. 2. Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MD. 3. Eko Santoyo SHMH. 4. Saudara Edi Mulyadi. 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalim R. 6. Bapak Marwan Batubara. 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Yanuar, Ahmad Ardiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Reynaldi Saputra, Muhammad Haryadi Nasution, Heri Arianto, Anwar Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Diving Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian rilis ini untuk kemudian bisa disebarluaskan dan disampaikan kepada masyarakat, untuk kemudian kami serahkan kepada beberapa pihak dalam hal ini untuk memberikan sepatah dua kata kata. Dari Pak Marwan, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dia tadi beberapa
aktivis pejuang keadilan ya, pejuang anti kebohongan, terus mendesak agar Presiden Joko Widodo diadili ya, diadili dengan adil-adilnya. Yang mana di sini ya Bang Jokowi sudah banyak melakukan kebohongan, dimulai dari mobil SMK yang katanya sudah laku 9.000 unit tetapi zong ya. Terus ditambah dengan dulu beliau menyatakan bahwa putra putrinya tidak akan diikut sertakan dalam politik, tetapi dengan beliau lebih ke bisnis ya katanya. Tetapi apa sekarang yang terjadi? Kaisang naik jadi pilkada, Gibran jadi wakil presiden, Bapak Prabowo Subianto. Ini melakukan kebohongan yang nyata ya kepada Bapak Ibu. Oke, jadi di sini kita semoga diadili dengan seadil-adilnya ya apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke, semoga para pejuang keadilan sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.